Belakangan ini kelompok Illuminati menjadi perbincangan hangat di sosial media. Banyak video ataupun tweetan Twitter yang berkaitan dengan Illuminati yang tersebar luas di sosial media. Bukan hanya itu saja, banyak juga tersebar informasi tentang beragam teori-teori konspirasi di kalangan warga nets pecinta teori konspirasi yang berhubungan dengan kelompok Illuminati yang hingga akhirnya memantik minat beberapa orang di seluruh dunia untuk mencari tahu apa sebenarnya kelompok Illuminati itu. Lantas apa sih kelompok Illuminati? Kelompok Illuminati adalah sebuah kelompok rahasia dan misterius yang dibentuk oleh seorang profesor bidang hukum kanonik di Universitas Ingolstadt, bernama Johann Adam Weishaupt. Johann Adam Weishaupt adalah salah satu dekan di Fakultas Hukum di Universitas Ingolstadt di Bavaria, negara bagian di Tenggara Jerman pada awal 1770-an, yang keberadaan kelompok ini dipercayai masih ada dan masih berkembang hingga saat ini. Menurut buku, New England dan The Bavarian Illuminati, awal mula dibentuknya kelompok ini adalah pada tanggal 1 Mei tahun 1776. Pada saat itu Adam Weishaupt membentuk sebuah kelompok atau ordo yang ia namai sebagai kelompok perfectibilis, yang artinya, kesempurnaan sesungguhnya ada dalam akal manusia dan kemampuan berpikir saintifik. Namun karena satu dan lain hal ia merubah nama kelompok itu menjadi Illuminati. Dan mulai merekrut 4 orang anggota pertamanya yaitu Mas Sennhausen, Bauhoff, Merz dan Sutor. Dengan gambar burung hantu kecil sebagai simbol utama, kelompok Illuminati mulai melakukan tugasnya. Di mana simbol itu diadopsi dari sebuah kisah mitologi Yunani yang menggambarkan simbol ini sebagai Dewi Athena atau Dewi Kebijaksanaan. Simbol ini sendiri juga menunjukkan arti dari pengetahuan serta kecerdasan yang ada di dunia barat. Tujuan utama Adam Weishaupt membentuk kelompok ini adalah untuk menentang kendali Gereja Katolik Roma atas filsafat dan sains, yang dianggapnya akan menyesatkan umat manusia. Adam juga mempromosikan pendidikan perempuan dan perlakuan setara, berusaha menerangi pikiran orang-orang dan membebaskannya dari tahayul dan prasangka yang berkaitan dengan agama, dan berusaha mengurangi penindasan yang dilakukan oleh negara. Sebenarnya Adam Weishaupt tidak menentang agama, ia hanya tidak menyukai cara agama dipraktikkan dan dipaksakan. Seperti dikutip Detik.net dari Life Science, Adam secara vokal mengkritik gereja karena dinilainya tidak toleran dan kolot terlalu tunduk pada peraturan agama. Adam Weishaupt menulis kelompok Illuminati yang ia bentuk menawarkan kebebasan dari semua prasangka agama, menumbuhkan kebajikan sosial, dan menciptakan kebahagiaan universal. Anggota-anggotanya menyebut diri mereka sebagai Illuminati atau orang-orang yang tercerahkan, karena ingin menggantikan kekuasaan Katolik di Eropa. Kelompok ini pun semakin berkembang dengan sangat cepat, dan mulai merekrut berbagai orang-orang berpengaruh di seantero Eropa. Terutama mereka yang memiliki harta kekayaan yang berlimpah serta mereka yang berusia muda dan berasal dari status sosial yang baik. Melihat tujuan kelompok yang dibentuk oleh Adam Weishaupt, yang dianggap rasional serta berdasarkan ilmu pengetahuan membuat banyak orang ingin turut serta bergabung di dalamnya. Contohnya saja dari berbagai kalangan kaum intelektual Eropa seperti sastrawan Wolfgang von Goethe, Johann Gottfried von Herder, astronom Johann Bode. Hingga akhirnya bertahun-tahun kemudian, anggota Illuminati terus tumbuh, dari yang awalnya tidak lebih dari 10 orang menjadi 600 orang, kemudian berkembang menjadi 2.000 sampai 3.000 anggota pada tahun 1784. Bertambahnya jumlah anggota sebagian besar disebabkan oleh diplomat terkemuka Jerman, Baron Adolf Franz Friedrich Nietzsche, yang merestrukturisasi ordo tersebut dan membantu menyebarkan Illuminisme dengan merekrut Freemason. Anggota Illuminati banyak yang berasal dari kalangan elit seperti politisi, dokter, pengacara, ahli hukum, akademisi, dan penulis terkemuka. Para anggota Illuminati ini memiliki sikap liberal, anti-gereja, dan memiliki semangat yang radikal. Ide-ide yang dibawa Illuminati ini ternyata banyak menarik perhatian. Pengaruhnya tersebar dengan cepat ke berbagai wilayah di Eropa di antaranya Jerman, Perancis, Belgia, dan Belanda. Sebelum Illuminati, kelompok Freemasonry yang menawarkan dukungan bagi para pemikir bebas telah berkembang di seluruh Eropa. Hingga akhirnya Illuminati dan Freemasonry kemudian disatukan pada tahun 1782 di Kongres Wilhelmsbad. Tak lama kemudian markas Illuminati Freemasonry dipindahkan ke Frankfurt, yang saat itu menjadi wilayah yang dikuasai kubu keuangan Yahudi. Salah satu dukungan finansial utama untuk kelompok Illuminati yang datang dari miliarder Yahudi bernama Meyer Amschel Rothschild. Dengan dukungan ini Illuminati makin berkembang dan memiliki jaringan yang luas, dan mulai tersebar ke seluruh dunia.
Hal ini jugalah yang menjadi titik balik dari perkembangan peradaban Eropa yang mulai memunculkan berbagai pemikiran seperti kapitalisme, individualisme, aspek rasionalitas, dan kemajuan teknologi. Namun karena perkembangan kelompok ini yang begitu pesat dan cepat menyebabkan kehancuran juga bagi kelompok ini sendiri. Itu semua terjadi juga karena disebabkan oleh kritikan-kritikan pedas yang ditujukan kepada pemimpin-pemimpin besar Gereja Katolik Roma yang dilontarkan oleh Adam Weishaupt selaku pemimpin dari kelompok Illuminati. Hingga pada Juni tahun 1784, penguasa Bavaria yaitu Karl Theodor yang mulai melarang semua kegiatan perkumpulan rahasia, dan kemudian pada Maret tahun 1785, dia menyebut Illuminati sebagai salah satu cabang Freemasonry, yaitu sebuah organisasi yang ilegal. Pemerintah pun mulai membasmi anggota-anggota Illuminati yang diketahuinya, hingga akhirnya menyebabkan Weishaupt harus melarikan diri dari Bavaria, dan pindah menghabiskan sisa hidupnya di kota Gotha, Jerman, 300 km di utara Ingolstadt. Hingga pada Agustus tahun 1787, Duke Karl Theodor Dalberg dari Bavaria memberikan pukulan terakhir kepada anggota kelompok Illuminati ketika dia mulai mengeluarkan hukuman lebih keras, termasuk hukuman mati, agar tidak ada lagi orang-orang yang ingin bergabung menjadi anggota dari organisasi tersebut. Namun beberapa tahun setelah kejadian dibubarkannya perkumpulan kelompok Illuminati, muncullah lagi beberapa organisasi yang kemudian diklaim sebagai kelanjutan dari Illuminati asli namun dengan simbol-simbol kelompok yang berbeda antara lain adalah simbol segitiga bermata satu yang dipercayai sebagai kelompok Illuminati baru namun dengan tujuan kelompok yang berbeda antara lain dengan sengaja untuk membentuk kelompok guna untuk mengendalikan sebagai kejadian yang terjadi di dunia. Atau dengan kata lain mereka sengaja memanipulasi berbagai kejadian yang ada untuk bisa bekerja sama dengan para elit global untuk menguasai dunia. Antara lain kejadian yang diduga disebabkan oleh Illuminati adalah pandemi COVID-19, pembunuhan Presiden AS JF Kennedy, kecelakaan pesawat Malaysian Airlines MH17, terbentuknya ISIS, dan lain sebagainya. Beberapa orang telah mengklaim bahwa Illuminati masih bertahan sampai sekarang, tetapi klaim ini sebagian besar tidak berdasar. Banyak orang yang juga berpendapat bahwa kelompok Illuminati yang sekarang adalah kelompok rahasia yang tugasnya bukan lagi untuk menentang kebijakan gereja melainkan untuk memuja dan menyembah setan. Dengan menggunakan simbol-simbol antara lain segitiga, pentagram, kambing, mata satu, dan angka 666. Yang mana banyak artis-artis terkenal dunia yang diduga ikut bergabung di dalam kelompok Illuminati baru demi meraih kekuasaan, kekayaan dan kepopuleran.